Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan terkait dengan salah satu konsep manajemen, yaitu planning. Nah, apa sih planning itu? Jadi, planning ini adalah penentuan serangkaian kegiatan atau tindakan yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, planning sendiri memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, sebagai cara untuk mengantisipasi dan merekam adanya perubahan. Kita tahu bahwa di masa depan penuh dengan ketidakpastian karena adanya perubahan. Nah, dari sinilah planning dilakukan sebagai cara untuk mengantisipasi perubahan tersebut. Yang kedua ialah planning dapat mengarahkan atau memberikan arahan yang baik kepada administrator maupun non-administrator dalam melakukan kegiatan agar tujuan yang dibuat sejak awal dapat terwujudkan dengan baik dan sempurna. Yang ketiga, planning juga dapat menghindari atau paling tidak meminimalisir adanya pemborosan atau tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. Dan yang terakhir, planning atau perencanaan menetapkan standar di mana standar tersebut dapat dipakai untuk mempermudah dalam proses pengawasan. Nah, di sini kami dari kelompok 4 memiliki rencana bisnis yang bernama Starter Kit COVID-19. Kita tahu di pandemi COVID-19 seperti saat ini, masyarakat sangat membutuhkan alat pelindung diri seperti masker, hand sanitizer, kemudian sabun cuci tangan, dan lain sebagainya. Nah, di sini kami dari kelompok 4 berinisiatif untuk membuat bisnis yang bernama Starter Kit COVID-19. Lalu saya Tiara Tabela akan menjelaskan bagian isi dari presentasi kelompok 4. Yang pertama adalah pengertian planning menurut Lader-Gulick, yaitu kegiatan pemilihan serta penentuan dari kegiatan dan sumber daya yang akan dilakukan di masa depan demi mewujudkan tujuan tertentu. Yang kedua adalah dari Lindahl F. Urwick yang menyatakan bahwa planning merupakan berbagai macam batasan mengenai suatu perencanaan dari yang sederhana hingga ke yang sulit. Lalu tujuan yang dimaksud dari perusahaan kami ialah tindakan dan juga kegiatan preventif untuk masyarakat terhadap COVID-19 itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah planning yang dilakukan dapat mencakup banyak aspek. Kalau di bisnis kami ialah yang pertama, perencanaan pengembangan bisnis yang akan dilakukan oleh business development perusahaan. Pengembangan bisnis yang kami maksud ialah cangkupan pasar dari daerah kota hingga daerah yang mungkin cangkupan informasi mengenai COVID-19 kurang. Lalu yang kedua adalah perencanaan penentuan kuantitas dan juga kualitas standar produk yang dihasilkan perusahaan. Apakah produk kami cukup preventif mengenai COVID-19 ataupun tidak. Lalu yang ketiga adalah perencanaan alur finansial yang akan berjalan di suatu perusahaan. Dan yang keempat adalah perencanaan segmentasi dan target pasar. Segmentasi dan juga target pasar bagi perusahaan kami ialah seluruh masyarakat karena COVID-19 merupakan challenge bagi seluruh masyarakat. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah teman-teman saya lakukan sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang kesimpulan dalam semester kami. Perencanaan yang matang sangat penting untuk menjaga sebuah usaha. Dengan adanya perencanaan yang matang, akan menghasilkan lanjutan sebuah usaha, baik dalam mengatur proses transaksi maupun jalannya usaha. Perencanaan sangat penting dalam mencapai target bisnis kami. Dengan adanya perencanaan yang matang, kami dapat mencapai tujuan kami, yaitu mendapatkan keuntungan dengan maksimal. Selain mendapat keuntungan, dengan adanya perencanaan yang matang, kami tahu pasar mana yang kami gunakan dan arus keuangan usaha, serta tingkat kepuasan konsumen dalam memakai produk kami. Dengan ini, kami memberikan usaha New Normal Starter Kit yang sangat bermanfaat bagi khalayak umum saat ini. Karena dengan adanya startup ini dapat mempermudah konsumen dalam menjalankan aktivitasnya tanpa takut usut atau terkontaminasi dengan unsur lain seperti virus atau kuman, serta dapat menjadikan tetap aman dari hal yang tidak kita inginkan. Sekian, terima kasih telah memperhatikan presentasi kelompok kami, dan sekian terima kasih.